Lari dan aktivitas olahraga apapun juga, termasuk berkebun, membersihkan rumah, memberikan manfaat kardioprotektif. Yang artinya ini merupakan sesuatu yang bisa memberikan perlindungan terhadap jantung kita. Lakukan aktivitas olahraga secara teratur, maka kondisi jantung kita akan semakin baik. Apa yang membuat lari memiliki manfaat kardioprotektif atau perlindungan buat jantung kita? Evidence-based lifestyle medicine memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Saya akan kutip 2 jurnal buat teman-teman untuk mengupas masalah ini. Yang pertama adalah jurnal yang berjudul Direct Demonstrations of Coronary Collateral Growth by Physical Endurance Exercise in a Healthy Marathon Runner. Dan jurnal yang kedua adalah The Effect of Exercise on Coronary Collateral Circulations, a review journal. 2 jurnal ini dan ada begitu banyak jurnal yang lain membuktikan bahwa ketika kita melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas yang tinggi, seperti lari misalnya, maka aktivitas olahraga kita itu akan menstimulasi pembentukan kolateral pada pembuluh darah di berbagai macam organ tubuh kita, termasuk pembuluh darah kolateral di jantung kita. Lalu apa yang disebut dengan pembuluh darah kolateral? Pembuluh darah kolateral sederhananya adalah percabangan-percabangan kecil yang memasok satu area organ tubuh kita, dan untuk kasus yang sedang kita bicarakan adalah jantung, di mana satu area tertentu dipasok dari sumber pembuluh darah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, saya akan tunjukkan melalui gambar ini. Saya akan coba jelaskan kepada teman-teman. Perhatikan gambar A. Gambar A menunjukkan ada satu bagian pembuluh koroner yang mengalami kebuntuan. Dan di gambar A itu terlihat bahwa kolateralnya tidak terbentuk dengan baik. Maka apa akibatnya? Akibatnya akan ada kerusakan pada bagian jantung seperti yang saya tunjukkan dengan warna abu-abu di situ. Sementara gambar B menunjukkan kondisi jantung di mana kolateral pembuluh koroner itu terbentuk dengan baik. Maka ketika ada kebuntuan dari tempat seperti yang teman-teman lihat, ada pasokan darah dari pembuluh koroner yang lain, yang kolateralnya masuk di area yang sama tadi itu. Sehingga kebutuhan nutrisi, kebutuhan oksigen area tersebut tetap bisa terpenuhi. Kondisi ini memungkinkan jantung akan terawat. Inilah yang disebut dengan kardioprotektif yang bisa ditimbulkan oleh adanya coronary collateral pada jantung kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana coronary collateral ini bisa berkembang dengan baik seperti gambar B? Kolateral pada pembuluh jantung koroner kita dan pembuluh darah yang lain dalam tubuh kita, pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh satu zat yang disebut dengan Vascular Endothelial Growth Factor atau VEGF. Nah, VEGF ini rupanya bisa meningkat bila satu organ tubuh tertentu itu mengalami kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen. Artinya adalah, kalau pembuluh darah koroner kita itu mengalami penyempitan tetapi tidak fatal, sehingga area tertentu pada saat-saat tertentu kekurangan oksigen, maka tubuh kita akan bisa distimulasi secara alami karena penyumbatan koroner tadi itu
dengan dihasilkannya vascular endothelial growth factor. Tetapi yang menarik adalah vascular endothelial growth factor ini bisa kita tingkatkan dengan sengaja. Lalu lewat apa kita bisa meningkatkan vascular endothelial growth factor ini? Caranya adalah sederhana sekali, dengan kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga dengan intensitas yang tinggi. Saat kita berolahraga dengan intensitas yang tinggi, lari misalnya, maka pada saat-saat tertentu organ tubuh kita akan kekurangan oksigen atau kita akan mengalami kondisi hipoksia. Nah, kondisi hipoksia akibat kita melakukan olahraga yang intensif inilah yang akan merangsang dibentuknya zat vascular endothelial growth factor. Ketika zat ini meningkat, inilah yang akan menstimulasi pembentukan kolateral seperti yang teman-teman lihat pada gambar yang sebelumnya tadi. Nah, kalau kita melakukan ini dengan sangat intensif, dalam waktu yang sangat lama, karena kita melakukan olahraga sangat teratur, melakukan aktivitas olahraga intensif dengan teratur, maka kolateral pembuluh darah koroner kita akan terbentuk dengan baik. Dan artinya apa? Kita akan memiliki kardioprotektif. Jantung kita akan terlindung karena ada kolateral yang akan mensuplai area-area di mana diperlukan saat area tersebut mengalami kekurangan pasokan darah oleh berbagai macam penyebab. Nah, di sini pentingnya kita melakukan olahraga intensif. Dan rupanya kita lihat ini merupakan sesuatu yang secara alamiah ada di dalam tubuh kita. Kita tidak perlu melakukannya dengan memberikan obat-obatan, kita tidak perlu meningkatkannya dengan menggunakan teknologi medis tertentu. Bagi saya, ini merupakan sebuah mujizat. Mujizat yang diberikan pencipta kepada kita manusia ciptaannya. Dan mujizat ini merupakan mujizat yang bisa dinikmati oleh siapapun yang mau mengaplikasikan pengetahuan sederhana ini untuk kita bisa mencapai kualitas kesehatan yang baik. Nah, kolateral itu sebenarnya bukan hanya di pembuluh darah jantung kita, teman-teman. Kolateral itu merupakan sesuatu yang ada di hampir semua organ tubuh kita. Oleh karena itu, ini bisa terjadi pada organ-organ tubuh kita yang lain. Sehingga kalau kita melakukan olahraga yang intensif, kolateral ini bisa memberikan perlindungan pada fungsi organ-organ tubuh kita yang lain. Sedemikian kita bisa memiliki kualitas kesehatan yang baik karena pasokan darah ke setiap organ akan terawat dan terjaga dengan baik. Seperti yang saya katakan dalam poin-poin sebelumnya, bahwa olahraga intensif juga memiliki manfaat buat kesehatan otak kita. Nah, saya akan baca satu jurnal buat teman-teman. Judulnya adalah The Effect of Aerobic Exercise Intensity and Duration on Level of Brain-Derived Neurotrophic Factor in Healthy Men. Penelitian ini menunjukkan bahwa di samping menstimulasi terjadinya pembentukan kolateral, olahraga yang intensif di otak kita bisa menstimulasi zat yang disebut dengan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Zat ini adalah zat yang sangat berguna untuk menstimulasi terbentuknya sel-sel saraf yang baru. Ini merupakan pengetahuan yang pada zaman saya sekolah dulu tidak ada, teman-teman. Pada waktu itu guru-guru kami mengajarkan bahwa ketika bayi itu lahir dan sampai maksimal usia balita, otak itu berkembang. Lalu setelah itu berhenti. Artinya tidak akan ada lagi proses regenerasi sel-sel saraf. Tetapi neuroscience menyatakan ada satu kondisi yang membuat sel-sel otak kita terus bisa mengalami regenerasi. Yaitu satu kondisi di mana ketika muncul zat yang disebut dengan BDNF. Dan yang menarik, BDNF ini juga meningkat ketika kita melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas yang tinggi. Jadi apa maknanya? Kita lihat di sini artinya adalah kalau kita melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas yang tinggi seperti lari misalnya, maka aktivitas lari itu akan bisa
menjaga, merawat, mempertahankan fungsi kognitif kita. Nah, ini implikasinya sangat luas. Kalau kita membicarakan kondisi adik-adik kita yang lagi sekolah atau mahasiswa, maka kemampuan belajar mereka akan ditingkatkan kalau mereka melakukan olahraga dengan intensif. Bagaimana dengan mereka yang sudah bekerja atau para karyawan? Tentu saja ini juga punya pengaruh. Ketika mereka melakukan aktivitas yang tinggi, intensitas yang tinggi, ya, menyebabkan sel-sel saraf mereka mengalami regenerasi dengan baik, ini akan membuat mereka punya kemampuan kognitif, kemampuan untuk menganalisa pekerjaan dengan baik, kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik, maka akibatnya adalah produktivitas mereka dalam bekerja pasti juga akan ditingkatkan. Dan kalau kita bicara jangka panjang, ketika kita bertambah umur, ketika kita semakin mengalami usia yang mature, maka pembentukan sel-sel saraf baru akibat produksi BDNF ini jelas dan terbukti dalam penelitian akan bisa mencegah terjadinya demensia. Jadi lihat teman-teman, betapa luar biasanya manfaat olahraga sederhana yang kita bicarakan saat ini, yaitu lari. Masih terkait dengan fungsi otak, tapi kali ini ada hubungannya dengan kesehatan mental kita. Di kalangan para pelari, ada satu fenomena yang mereka sering bicarakan yang disebut dengan runner's high. Yaitu satu kondisi di mana para pelari saat mereka berlari atau pasca lari, mereka memiliki perasaan yang sangat menyenangkan. Ada satu kondisi emosional yang high, seperti kondisi orang yang disuntik narkotika. Nah, fenomena ini mendorong para peneliti untuk mencari tahu, teman-teman, apa yang menyebabkan terjadinya fenomena runner's high itu. Dan ternyata, dalam berbagai macam penelitian terbukti, salah satunya saya akan tunjukkan kepada teman-teman lewat jurnal berikut ini, yang berjudul Do Endocannabinoid Cause the Runner's High? Evidence and Open Question. Penelitian ini menyatakan bahwa terjadinya fenomena runner's high itu diakibatkan oleh produksi yang meningkat dari zat yang disebut endocannabinoid. Dan yang menarik, ternyata endocannabinoid ini bukan sekedar menimbulkan runner's high, tetapi endocannabinoid bahkan memiliki efek terapeutik, efek pengobatan. Yang sudah terbukti adalah bisa mereduksi anxiety disorder, gangguan kecemasan. Bahkan mereka yang telah mengalami depresi, ketika mereka mengikuti aktivitas olahraga intensitas tinggi seperti lari, depresi mereka makin berkurang, teman-teman. Jadi lihat, ternyata lari ini sangat banyak manfaatnya. Bukan hanya untuk merawat kesehatan jantung, lari juga bisa digunakan untuk merawat kesehatan otak. Bahkan sekarang kita membicarakan, lari bisa bermanfaat untuk menjaga atau merawat kondisi kesehatan mental kita. Kita mengetahui bagaimana akhir-akhir ini ada begitu banyak orang mengalami masalah kesehatan mental. Maka kita tahu bagaimana sekarang ini fenomena healing itu marak di mana-mana. Yang di dalam pengertian kalau mereka healing, siapa yang akan healing, itu mereka pergi ke tempat-tempat wisata. Dan ternyata kita bisa healing dengan cara yang sangat sederhana. Yaitu lakukan olahraga dengan intensitas tinggi, seperti lari yang sedang kita bicarakan ini. Sebab saat kita lari, akan diproduksi zat yang disebut dengan endocannabinoid. Yang bukan hanya bisa menimbulkan fenomena runner's high, endocannabinoid bisa mereduksi stres, bisa mereduksi anxiety, bisa mereduksi depresi. Jadi teman-teman, mari kita biasakan dengan olahraga yang baik, maka ini akan membuat kita terawat dalam kesehatan jantung, otak, dan fungsi mental kita. Mengakhiri episode kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk nonton video saya yang sebelumnya, supaya teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang XPT Health Style atau Lifestyle Medicine. Dari episode kali ini jelas terbukti bahwa ketika kita melakukan olahraga dengan intensitas tinggi yang akan bisa memberikan dampak kardioprotektif, maka kita bisa terhindar dari pemasangan ring jantung. Bahkan kita bisa menghindar mengalami operasi bypass. Karena pembuluh darah jantung kita sendiri bisa melakukan bypass secara natural. Dan itu merupakan mujizat
yang disediakan oleh Pencipta untuk kita semua. Ingat, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XBT Health Style.